Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Masih seputar tentang Satan atau iblis. Dan saya mau menanggapi seorang penonton ya. Beliau menanggapi video saya sebelumnya yang mengkritisi tentang karnaval orang-orang yang ada di Brazil dengan konsep satanik begitu. Lalu orang ini mengatakan demikian. Kita baca sama-sama ya. Saya rasa mereka itu karnaval untuk menunjukkan bagaimana kerasnya usaha iblis merusak iman dan menjauhkan manusia dari Tuhan. Sehingga siapa sebenarnya Satan itu atau setan itu? Ya, mari kita belajar bersama-sama. Hari ini kita bahas tentang iblis. Apa saudara? Tentang Lucifer. Kata Lucifer itu dalam bahasa Inggris Alkitab King James. Dan dalam bahasa aslinya disebut hail, artinya pantulannya. Dan secara astronomi disebut namanya planet Venus. Dan di dalam terjemahan bahasa Indonesia baru tertulis kata bintang timur putra fajar. Sebelum Allah menciptakan manusia, yang paling awal Tuhan menciptakan malaikat. Malaikat yang diciptakan Tuhan itu berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa. Kalau mau tahu jumlahnya tanya Tuhan sendiri. Bayangin berlaksa, satu laksa itu 10.000, berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa, berlaksa-laksa, itu bisa miliar sampai triliun. Nah, saudara, di situ pula diciptakan malaikat yang terkuat. Yang pertama bernama Mikael, jenderalnya Tuhan. Kedua, diciptakan malaikat terkuat kedua, yang bernama Gabriel. Dan yang ketiga, diciptakan malaikat yang lebih hebat, lebih dahsyat, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Malaikat ketiga diciptakan dengan pantulan Tuhan sendiri, yang bernama Lucifer. Lucifer ini adalah malaikat yang disayang Tuhan, membawai sepertiga malaikat. Dan Lucifer ini adalah pemimpin pujian, penyembahan kepada Allah. Dan Lucifer ini dekat dengan tahta Tuhan. Dan Lucifer ini tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Karena Lucifer dekat dengan Tuhan. Lucifer karena tahu banyak rahasia tentang Tuhan. Lucifer ingin menjadi Tuhan. Lucifer merencanakan, ini semua merencanakan, apa saudara? Apa saudara? Merencanakan dan punya keinginannya sendiri, melawan, memberontak kepada Allah. Dan ikut dalam pemberontakan Lucifer adalah sepertiga malaikat. Terjadilah pertempuran di surga. Sebelum di bumi main keroyokan, di surga sudah keroyokan. Jelas? Ingat, yang berpihak pada Tuhan 2/3. Yang melawan Tuhan berapa saudara? 1/3. Terjadilah pemberontakan di surga. Wah, terjadilah keroyok-keroyokan. Lucifer dikeroyok. Gabriel sama Mikael 2/3. Terjadilah pertempuran di surga. Tuhan Maha Kuasa. Lucifer kalah, dibuang ke bumi. Jadilah iblis. Saudara, jadi yang disebut iblis, Satan, ular naga tua, rajanya para setan, itu satu oknum, yaitu Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang jatuh ke dalam dosa, jadilah setan-setan. Jadi iblis sama setan sama atau beda? Beda. Iblis itu adalah rajanya para setan. Tuhan sangat kecewa, Tuhan sangat sedih
dengan pemberontakan Lucifer. Tapi Tuhan perlu teman untuk bicara. Karena Lucifer diciptakan lebih mulia, melebihi malaikat-malaikat yang lain. Untuk menggantikan posisi Lucifer, harus diciptakan yang lebih mulia. Diciptakanlah manusia segambar, serupa dengan Tuhan. Ingat, Lucifer sama manusia ada bedanya enggak? Beda. Lucifer di bawah satu tingkat manusia. Maka Alkitab berkata, nanti di surga malaikat-malaikat melayani orang-orang percaya. Betul? Yang jadi pertanyaan, kenapa manusia diampuni, setan tidak? Betul? Untuk percaya Yesus, setan juga percaya. Menyembah Yesus, setan juga menyembah. Tapi setan tidak diampuni. Kan tidak ada tertulis, setan rame-rame bertobat, tidak ada. Ingat, Lucifer melawan Tuhan, mengkudeta Tuhan, merencanakan pemberontakan dari dirinya sendiri. Melawan, memberontak, merencanakan, mengkudeta Tuhan. Beda dengan manusia. Manusia tidak merencanakan pemberontakan. Tidak ada keinginan melawan Tuhan. Ingat, manusia tidak merencanakan pemberontakan. Maka manusia diberi kesempatan pengampunan di dalam Yesus Kristus. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, langsung manusia di bawah kuasa dosa. Artinya apa? Di bawah satu tingkat Lucifer. Kehilangan kemuliaan. Yesus datang ke dalam dunia untuk memulihkan hubungan Allah dan manusia. Artinya apa? Segambar serupa. Seperti manusia sebelum jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, posisi di atas setan. Yang tidak percaya Tuhan Yesus tidak dalam Tuhan. Posisi di bawah setan. Dikuasai dosa, kuasa kegelapan. Nah, bagaimana sahabat? Sudah jelas ya siapa sebenarnya Satan atau Lucifer itu. Lucifer atau Satan dan kawan-kawan sepertiga malaikat dari sorga jatuh ke dalam dosa, memberontak kepada Allah. Itu dosanya ingin menjadi seperti Allah atau ingin mengambil tahta Allah. Jadi iblis itu ingin dipuja, diagungkan, dibesarkan, dimuliakan. Ya, jadi intinya Lucifer dan kawan-kawan ingin mengambil posisi Tuhan, menyamai Allah yang maha tinggi. Dan persis seperti apa yang dilakukan oleh orang Brazil saat karnaval. Kalau dikatakan ini secara logika ya, bahwa mereka ingin menunjukkan betapa kerasnya usaha iblis untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa atau untuk merusak iman, saya tidak menemukan indikasi itu. Karena dari patung yang dibuat itu menunjukkan bahwa Lucifer itu besar, agung. Patungnya gede banget gitu, diarak-arak begitu. Kalau memang menunjukkan usaha yang keras, kenapa ada pembuatan patung yang sangat gede? Semacam menunjukkan bahwa dia sedang diagung-agungkan. Nah itu. Lalu atribut-atribut Satan dan si pemakai atribut itu menunjukkan sukacita, semangat untuk merayakan karnaval, ya, konsep Satan. Tapi saya tidak melihat bahwa ada unsur menunjukkan iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan iman. Justru terbalik, ya, bahwa Satan sedang diagung-agungkan, dicintai banyak orang sukacita melakukannya. Seperti itu. Ditambah lagi ada satu adegan, seharusnya kalau memang hendak
menunjukkan betapa kerasnya usaha iblis menjatuhkan manusia, merusak iman, seharusnya ada adegan di mana iblis itu sedang menggoda manusia, begitu. Jadi ada adegan, ada manusia, lalu ada iblis sedang menggoda, mungkin dalam adegan apa begitu, ya, sedang berdoa, mungkin iblis datang seperti itu menggoda, atau dalam keadaan apa begitu. Jadi jelas, oh ini ternyata adegan iblis sedang hendak menjatuhkan iman seseorang, begitu. Itu seharusnya ada, ya, atau cara iblis menjatuhkan orang dalam keluarga misalnya, menggoda orang dalam pekerjaan misalnya, seperti itu. Lalu ada Tuhan yang menolong orang tersebut sehingga tidak jadi digoda iblis, seharusnya begitu. Logika praktisnya kalau memang menunjukkan betapa kerasnya usaha iblis untuk menjatuhkan iman. Tapi saya lihat, ya, cenderung mengarah kepada pengagungan Lucifer. Ya, dilihat dari tari-tariannya, dilihat dari patung yang dibuatnya, seperti itu. Patung Lucifer itu gede banget gitu. Dilihat dari cara mengolok-olok Yesusnya, itu nggak menunjukkan iblis sedang bekerja keras untuk menjatuhkan iman manusia. Justru terlihat bahwa iblis, ya, sedang diagungkan dan iblis sedang berkuasa. Ya, sampai Yesus pun dihina dalam adegan itu. Saya melihat seperti itu, ya. Kalau berbeda dengan saudara saya yang memberi komentar itu, ya wajar, ya. Tapi saya pikir ini hal yang perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan, karena ini berisiko orang gagal paham kalau memang betul ingin menunjukkan bahwa iblis sedang bekerja keras. Tapi saudara kita yang komentar ini dapat dari mana? Jangan-jangan hanya asumsi. Sebenarnya dia nggak paham bagaimana budaya orang Brazil, takutnya begitu. Ya, jangan-jangan orang yang di Brazil ini memang sudah keropos iman, atau ada penyusup pengikut Satan yang memberikan ide konsep untuk karnaval, sehingga karnaval konsepnya Satan. Jadi saya mengajak netizen atau siapapun kita, ayo mari melihat sesuatu lebih berhati-hati, ya, lebih berhikmat, ya. Jangan-jangan iblis sedang menyusup dan bekerja, ya, untuk dia terus diagungkan dan dia terus disembah. Ya. Apa yang dilakukan iblis itu sama seperti waktu dia ingin menjadi seperti Allah, berontak di surga. Sampai sekarang tetap dia ingin diagung-agungkan, disembah, dipuji. Dan dia akan melakukan segala cara. Nah, takutnya kita tidak bisa melihat dengan jernih bahwa iblis sedang melakukan tipuan. Hati-hati, iblis bekerja secara halus. Ya, saking halusnya kita nggak sadar bahwa iblis sedang bekerja. Nggak taunya kita tiba-tiba sesat aja. Ya, menganggap ibadah itu biasa. Menganggap mujizat itu tidak ada. Menganggap keselamatan itu nggak penting. Yang paling penting adalah party. Seperti itu. Dan kalau partinya juga berbau penghinaan kepada Allah, itu nggak terlalu penting. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, ini saya sedikit berargumen saja supaya kita lebih berhati-hati, ya. Hati-hati, iblis sedang bekerja dan dia bisa menyamar seperti malaikat terang. Ya. Dan kita harus konfrontasikan atau hubungkan dengan firman Tuhan. Kalau apa yang dilakukan orang lain atau seseorang itu bertentangan dengan firman Allah, itu adalah sinyal bahwa orang tersebut sudah ditunggangi iblis dan iblis bermain secara halus. Stop untuk mengagung-agungkan setan atau iblis
Karena itu yang dia mau, supaya orang tidak lagi menyembah Allah. Tuhan memberkati.